Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ardhah menjelaskan kepada kita tentang beberapa tingkatan orang-orang yang mengeluarkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, ulun ingatkan kembali, mungkin di antara kita waktu masuk ke dalam masjid ini ada yang kediingat memasang niat i'tikaf. Jadi mari sama-sama kita pasang niat i'tikaf. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini selama aku di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Thumma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharaini amin ila an qala wa hafiz ala zakatika wa sadaqatika ala khamsati umur. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ardhah, beliau menjelaskan kepada kita, wajar sidin wa hafiz, dan jagalah, hati-hati ala zakatika, atas zakat engkau, wa sadaqatika, dan sedekah-sedekah engkau. Perlu kita jaga waktu kita tadi mengeluarkan zakat atau waktu kita mengeluarkan sedekah, itu kita jaga ala khamsati umur, atas 5 perkara ini. Jadi adab waktu mengeluarkan zakat atau waktu mengeluarkan sedekah itu ada adabnya juga. Supaya apa? Supaya kita benar-benar afdol, supaya kita benar-benar melaksanakan zakat atau sedekah kita dengan sebenar-benarnya. Yang pertama, ujar sidin, adab daripada kita mengeluarkan zakat atau ketika kita bersedekah, yaitu adalah al-israru biha, merahasiakannya. Ini kalau sedekah biasa. Kadang kalau sebagian ulama mengatakan kalau zakat mungkin aja kita tampakkan. Kenapa? Karena zakat ini wajib. Takutnya kena timbul fitnah kalaunya kita berdiam-diam mengeluarkan zakat. Takutnya kena orang berpikiran, oh ini nih sugih aja, banyak aja duit, kada suah mengeluarkan zakat. Padahal sidin mengeluarkan zakat cuma berdiam-diam. Nah, maka sebagian ulama mengatakan kalaunya zakat maka boleh kita bertampai. Artinya, nah, ini zakat hartaku, ini aku mengeluarkan zakat. Ini kalau zakatnya wajib. Tapi kalau sedekah itu lebih afdol gisin kita, yaitu dengan israr. Israr ini kita rahasiakan. Kenapa? Karena dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sir tudfi'u ghadaba rabb. Sedekah secara rahasia itu dapat memadamkan kemurkaannya Allah Ta'ala. Misal seorang hamba ini melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, melakukan maksiat, lalu inya ada melakukan sedekah cuma rahasia. Maksud sedekah secara rahasia ini apa? Maksud sedekah secara rahasia ini, orang yang kita beri kada tahu kalau yang memberi itu kita. Atau di dalam hadis lain itu, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dalam hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di situ sebutkan ada 7 golongan, yang mana 7 golongan ini bakalan mendapatkan naungan nanti di hari yang mana di hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Dapat tempat VVIP. Siapa itu? Imamun adil, imam yang adil, warajulun tahabba fillah, warajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa ilaihi. 2 laki-laki yang mereka saling mencinta karena Allah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian di antara yang 7 tadi, warajulun tasaddaqa bisadaqah walam ya'rif yasarahu ma yukhrijuhu yaminahu. Al-hadis atau kama qala Rasulullah. Jadi seorang laki-laki yang ingin bersedekah, saking inya merahasiakan sedekahnya, tangan kirinya kada tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya tadi itu, orang yang menerima sedekah ini kada tahu kalau yang memberikan sedekah itu orang tadi. Ini shadaqatus sir namanya, sedekah secara rahasia. Dan ini diamalkan oleh Zainal Abidin, Al-Imam Al-Ali Zainal Abidin, cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau setiap malamnya mengangkat gandum. Jadi gandum ini diangkat sidin, sekarung dibawa. Dan beliau hafal rumah-rumah orang miskin.
rumah orang yang miskin, yang fakir, beliau tahu. Jadi beliau bawa diandak setiap malam itu, setiap sebelum subuh, orang begitu buka lawang, ada sudah makanan. Siap sudah gesen makan hari ini. Siapa yang memberi, kita tahu. Di hari wafatnya Ali Zainal Abidin, di situ baru ketahuan. Beliau wafat, kata yang memandikan, aku melihat ada bekas hitam di pundak Sidin. Bekas hitam apa? Bekas mengangkat gandum tadi. Bekas mengangkat gandum setiap malam. Lalu berbekas. Dan bukti yang kedua, setelah beliau wafat, orang-orang fakir dan orang-orang miskin di kota Madinah keluar meminta-minta. Selama Sidin hidup, kada ada yang minta-minta. Setelah beliau wafat, minta-minta. Kenapa? Karena kada ada lagi yang memberikan makan. Ini mereka orang yang shadaqatus sir, sedekah secara rahasia-rahasia. Kada ketahuan siapa yang memberi siapa. Ini sedekah yang seperti ini, sedekah yang paling afdol. Daripadanya kita, nah aku bersedekah. Apalagi diumumkan misal, Fulan bin Fulan bersedekah untuk masjid 1 juta. Sikung pulang. Fulan bin Fulan majar si anu 1 juta, rugi aku kalah. 2 juta. Fulan bin Fulan 3 juta. Ini sambat yang kini dapat menimbulkan riya dalam hati kita. Kalau kita bersedekah secara terang-terangan. Tapi kalau sedekah secara rahasia, itu dapat menjaga hati kita supaya kita kada riya. Siapa yang hendak minta lihat? Sedangkan inya memberi, yang dibarinya kada tahu. Jadi inya dapat menghilangkan dalam hatinya tadi sifat riya. Makanya ini paling afdol. Kalau orang tadi sudah terkena riya, walaupun inya bersedekah sebanyak apapun, banyaknya bersedekah, bahasanya tuh membangun masjid, lawan isi-isinya lengkap seberataan, cuma riya, ada riya dalam hatinya, wal'iyadzubillah, maka percuma. Itu dapat menghancurkan amalnya, meruntuhkan amalnya. Kenapa? Karena sifat riya tadi. Riya itu apa? Riya itu beramal tapi bukan karena Allah, beramal karena manusia. Kenapa menggawi ini? Oh, aku menggawi ini supaya disambat orang soleh. Kenapa menggawi ini? Kenapa bersedekah harus setiap hari? Oh, aku bersedekah ini supaya orang menyambat aku ini dermawan. Ini kan beramal karena manusia. Atau mbah dilihat kawan banyak aja ngeluarkan. Mbahnya kawan kada ada melihat, kada ada juga orang melihat ya. Cari duit yang paling buruk, paling sedikit pulang. Hanya dibuat. Nah, ini beda. Mungkin ini ada riya dalam hatinya. Tapi wallahu alam, kita kadang-kadang menghukumakan orang itu riya atau kada. Kenapa? Karena yang tahu yang inya riya cuma dirinya seorang lawan Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang melihat. Jadi jangan kita hukumakan misal, jar inya tuh riya, Kadang-kadang kita menghukumakan inya riya. Kenapa? Buktinya jarinya di hadapan aku semalam memberi banyak, pas aku kada ada sedikit. Misal. Atau inya tuh jar bapander minta anu. Ini kita pulang yang berdosa. Kita kadang-kadang mau hukumakan orang ini riya atau kada, orang ini ujub atau kada, karena itu penyakit hati. Penyakit hati yang tahu cuma dirinya seorang. Makanya di antara faedah kita menuntut ilmu itu, yaitu kita mengetahui apa penyakit dalam diri kita. Sehingga kita mengobati penyakit tadi. Bukan kita menuntut ilmu hendak mencari kesalahan orang lain, kada. Kada boleh menuntut ilmu untuk mencari kesalahan orang lain. Tapi kita menuntut ilmu karena hendak mencari kesalahan kita. Lalu dengan kesalahan tadi kita tahu kita membaiki kesalahan tersebut. Nah, jadi tadi yang pertama ujar Sidin, adab kita mengeluarkan sedekah atau waktu mengeluarkan zakat itu al-israru biha secara rahasia, berdiam-diam. Yang kedua, daripada adab kita mengeluarkan sedekah, antahdar man Sidin, bahwasanya engkau hati-hati bahwa engkau merasa diri engkau yang berbuat baik. Ya betul. Waktu kita mengeluarkan, diterima orang loh, terima kasih ujar orang. Ini hati-hati kita. Kita hati-hati dalam hati kita bahwasanya yang berbuat baik itu lain kita. Siapa yang berbuat baik? Yang berbuat baik yang menerima.
Kenapa? Kalaunya kita merasa kita yang berbuat baik, berarti kita masuk penyakit ujub. Merasa diri baik, merasa diri yang paling baik, seorang yang berbuat baik. Tapi seharusnya obatnya tadi, kita merasa orang ini, si penerima ini yang berbuat baik lawan kita. Kenapa bisa gitu? Coba akan misal pian mengeluarkan zakat. Misal 1 miliar mengeluarkan zakatnya ya. Lalu kada ada yang menerimanya, kemana pian membukakan? Ya kalau lah bingung kemana membukakan 1 M ini. Yang berhaknya kada ada yang hakun menerima, kada jur orang. Kami kada hendak mengambil duit pian ini duit haram. Misal, kami kada hendak menerima. Lalu akhirnya apa? Kada kawa kita mengeluarkan zakat kita. Tapi kalau inya terima, kuterimalah jurang, terima kasih banyak, jazakumullah khair jurang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan yang lebih banyak lagi dari gesenpian. Ini yang berbuat baik, inya yang menerima. Kenapa? Karena inya menerima. Sedangkan zakat itu kita ketahui, zakat itu adalah harta kita, harta yang ngerigat daripada harta kita. Lalu yang ngerigat tadi kita keluarkan, orang hakun menerima. Ini berarti yang berbuat baik orang lain kita. Nah jadi kita harus hati-hati, kita jaga hati kita, bahwasanya waktu kita mengeluarkan zakat atau mengeluarkan sedekah itu yang berbuat baik, yang menerima. Jadi kita yang berterima kasih. Artinya tuh kada mengharap terima kasih daripada orang. Misal orang, nah kita julung lawan orang, terimakanlah zakat ulun, atau nah ulun bersedekah lawan pian, ulun berhadiah lawan pian. Lalu orang tadi kada mengucap terima kasih, kada sakit hati kita. Kenapa? Karena kita kada berbuat baik. Lain kita yang berbuat baik, inya yang berbuat baik lawan kita. Seharusnya kita yang terima kasih. Waktu kita julung diterimanya, terima kasihlah pian hakun menerimakan. Nah ini antah daralman ujar sidin, bahwasanya kita merasa bahwasanya yang mengeluarkan itu atau yang berbuat baik itu adalah si penerima, bukan yang memberi. Yang ketiga, adab daripada kita mengeluarkan zakat atau mengeluarkan sedekah, antukhrijaha min ajwadi malika wa atyabahu. Bahwasanya ujar sidin, engkau keluarkan daripada harta engkau atau daripada harta atau daripada makanan dan yang lain sebagainya, min ajwadi wa atyabahu, dari yang paling bagus dan yang paling kita ketuju. Kita paling ketuju apa? Misal dalam harta kita nih, aku nih ketuju duit pang nah ya. Yang paling kita ketuju berapa duit nih? 5.000 kah? 2.000 kah? 1.000 kah? 500 kah? 200. Wah, aku ketuju 5.000 ujar sidin. Keluarkan nang 5.000. Seperti apa? Sebagaimana cerita anak Nabi Allah Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Si Qabil banu sawah, bertani. Lalu si Habil beternak. Ketika itu ujar Nabi Allah Adam alaihissalam, berikan harta kalian kepada Allah Ta'ala. Zakat biasanya Allah Ta'ala. Si Qabil inya dicarinya, bahasanya tuh makanan yang paling kada diketujuinya, yang paling ibarat baras tuh mungkin baras bulog sudah, atau raskin lah, raskin gitu nah, yang murah-murah, yang kada bagus. Adapun si Habil dicarinya kambing, domba yang paling lamak, yang paling dilihat paling bagus. Ini dikorbankan ke sana Allah. Si Qabil membawa yang kada bagus. Maka yang diterima adalah zakatnya si Qabil, zakatnya si Habil. Lalu si Habil ini dijodohkan dengan saudarinya si Qabil. Si Qabil kada terima,
dibunuhnya si Habil. Nah, maka di situ terjadilah pertama kali pembunuhan di antara dua manusia. Pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Qabil. Maka dari situ setiap orang yang membunuh si Qabil ini dapat bagian dosanya. Bahkan ujar para ulama itu, seandainya orang ada orang meninggal dibunuh di ujung dunia sana, lalu kita di sini alhamdulillah himung kita orang tadi dibunuh, maka kita dapat dosa sebagaimana dosa orang yang membunuhnya juga. Apalagi yang dibunuh itu misal sama kaum muslimin. Nah, antukhrijaha, bahwasanya engkau keluarkan, ujar sidin, min ajwadi malika wa atyabahu. Kita cari yang paling kita ketujui, yang paling bagus daripada harta kita. Keluarkan. Ini misal parak lagi hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Kita ketujuh kambing, misal kambingnya yang lamak, ketujuh kambingnya yang ini itu. Lalu kita ada duitnya, tukar kambing yang lamak tadi. Bilanya ada semampu kita. Misal kambing larang benar ini jar, temurah sapi, tukar sapi. Kenapa? Karena Allah Ta'ala kan berfirman di dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ujar Allah Ta'ala, kalian tidak bakalan mendapatkan kebajikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Apa yang paling kalian cintai, lalu infakkan. Sama kisah semalam lah, kisah Sayyidina Abu Talha, sahabatnya Rasulullah, yang menginfakkan kebun yang paling dikatujui sidin. Jadi ini yang paling afdal, itu kita keluarkan harta yang paling kita ketujui. Dan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Ta'ala itu thayyib, maha bagus, kada menerima kecuali yang bagus-bagus dari harta kita. Ar-rabi' yang keempat, adab kita mengeluarkan zakat atau sedekah, antu'tiya biwajhin talqin. Bahwasanya ketika kita memberi tadi, ketika kita menjulung tadi, dengan muka yang manis. Jangan memberi orang muka merangut. Ambil sana, ambil sana, bawa bulik. Ini orang menerima hendak berterima kasih, takutan. Kada berterima kasih pulang, kalau tambah sarik kejar orang nih. Lalu orang menerima tuh aasaan, bahasa kita, bahasa Banjar tuh aasaan, setengah hati lah menerimanya. Tapi kalau memberi dengan wajah yang manis, biar sangkal hati nih, ya Allah, tapi muhana, makasih. Jadi memberi itu dengan wajah yang manis. Kemudian setelah kita mengeluarkan itu, jangan diungkit-ungkit lagi bahasanya. Sudah dijulung, jangan diungkit-ungkit lagi. Ini diungkit-ungkit. Ikam tuh jangannya kada aku semalam memberi sedekah lan ikam kan harapan kawano. Nah, misal ini bahasanya tuh ibarat kita menandak pasir di atas batu yang mulus. Lalu datang angin meniup pasir tadi, kada ada gunanya. Kada ada gunanya kita bersedekah, hilang pahalanya. Atau kita habis memberi orang, bujur aja memberi, cuma mencela. Ikam nih minta terus. Ini kan kada bagus juga. Jadi adabnya tadi kita beri dengan wajah yang manis, bermanis muka. Dan yang terakhir, adab mengeluarkan sedekah atau zakat, antataharra li sadaqatika mahallan tazkubihi. Dan jarsidin bahwa engkau pilih orang yang pantas, bujur-bujur pantas menerima sedekah engkau. Maksud di sini, bilanya ada yang lebih pantas, maka itu yang kita dahulukan. Karena itu ujar para ulama, yang paling pantas menerima zakat kita atau sedekah kita, yaitu adalah orang yang alim atau orang yang soleh, tapi beliau memang berhajat. Beda halnya, misal orangnya alim, sugih,
orang alim, soleh, tapi sidin sugih. Kan kita berhajat kita. Kita keluarkan non sidin, kalau dibalik sidin aku yang berikan ya sidin. Tapi kalau nya alim, misal di kampung situ ada orang alim, orangnya soleh, ketujuh sidin sembahyang 5 waktu berjamaah. Cuma sidin ini hidup pas-pasan. Nah nang kini yang kita bantu. Lebih afdol kita membantu nang kini. Apalagi ada hubungan keluarga misal. Nah ini lebih afdol kita bantu gini. Kita beri sedekah. Misal, pian tenang aja. Setiap bulan ulun kirimi kena ke rumah pian sembako, misal. Atau pian tenang aja kalau saya mikir akan macam-macam lagi. Pian beribadah aja lagi. Karena anak pian ulun mongkosinya sekolah. Nah jadi nang kini orang yang paling bagus kita keluarkan gesen sidin tadi. Tapi seandainya mun kedada aja di situ orang alimnya kedada, orang solehnya kedada. Cuma yang berhajat nih orang yang awam aja, julung ya mau kada mau. Tapi kalau yang ada yang soleh, ada yang alim, nah di sini ujar sidin bari mereka. Kenapa? Karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ujar Rasulullah, la yakul ta'amaka illa taqiyun, wala takul illa ta'amat taqi. Jangan makan akan makanan engkau kecuali orang yang bertakwa. Artinya bilanya kita tuh membari orang, lihati orang ini nah bertakwa kada. Kenapa? Bilanya bertakwa lawan Allah Ta'ala, makanan yang dimakannya tadi, maka diniatakannya supaya kuat beribadah, supaya kawa menjauhi maksiat. Lalu kita dapat juga pahalanya. Atau kita memberi pakaian. Pakaian yang dipakai orang soleh tadi, dipakainya gesen ibadah, maka kita dapat juga pahalanya. Coba kan kita memberi orang yang mucil. Nah sedekah ke senigam. Kemana membukakannya? Mun kada obat dibukakannya. Atau gesen mabuk-mabukan, atau gesen poya-poyanya, merasa duit banyak, nah dihambur-hamburakannya tulak ke sana kemari. Lebih baik kita cari yang lebih bermanfaat. Seperti orang soleh tadi, atau orang alim dan yang lain sebagainya. Nah, jadi ini daripada adab-adab kita mengeluarkan zakat atau sedekah kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal lagi berkah dan melimpah kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah, yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli man bihi salafuna salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.